Jumpa lagi di Bacot Nyantai, kembali lagi bersama Ko Bacot di sini dan juga dan Mas Nyantai. ya, Gimana kabar Ko Bacot? Sehat? sehat dong. Nah, luar biasa Makanya kita nih. bisa podcast lagi nih. Iya. Kali ini gue mau cerita-cerita sesuatu yang nggak masuk akal Ko Bacot. Oh, apa tuh? Iya, kayak misteri-misteri Oh, seru juga yang tuh. sering gue lihat nih di tempat kantor lama. Dulu Oh, kan kantor lama. gue kan lama tuh kerja di perusahaan itu Heeh. tambang batu karang. Tambang batu karang. Iya, Batu karangnya diapain tuh? enggak istilahnya gitulah. Oh, iya. Batu karang. Heeh. Menurut lu gimana Ko Bacot? Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Ya sesekali kita nge-share kita berbagi ceritanya yang ini horor lah. Jadi kita masuk ke edisi horor kantor ya kan. Kolor kantor maksudnya ya kan. Apa tuh kolor kantor? Iya kan? Kolor, jadi kita ngobrol horor kantor ya kan. Ya. Di otak kolor mulu nih. Gue udah paham nih. Jadi Iya. waktu itu gue kerja di daerah Sudirman yang dekat Setiabudi. Setiabudi. Ya, emang kita sebagai tenan sih, kita sewa 3 lantai lah. 3 lantai. Itu satu gedung berapa lantai? Sekitar 18. Gue di lantai 10, 11, 12 kalau nggak salah. 10 11 oke. Kalau nggak salah. Itu waktu waktu Mas Tai gabung di sana itu udah satu gedung terisi semua atau masih gedung baru? Terisi semua. Oh, udah terisi semua. Jadi udah terisi semua. Dari kantornya Mas Tai ini ngambil 3 lantai buat Ya. buat kantor. Oke. Terus? Betul. Dan isinya juga perusahaan-perusahaan yang udah cukup lama. Oh. Nah, nggak ada perusahaan yang kayak lowongan kerja tipu-tipu terus buka di situ, nggak ada. Oh, tuh. nggak ada. Nggak ada. tuh. Oh, aman Itu berarti perusahaan ya. lama semua di situ. Gedungnya juga gedung lama. Oh, gedung lama. Iya. Oh. Pasti pindah ke sana gara-gara ini ya, Pak. Gara-gara murah ya. Iya. Murah. Oke. Jadi gimana nih cerita horornya dimulai nih? Iya, gue kan baru kerja di situ, gue nggak tahu ya, namanya juga seneng banget punya kerjaan baru di passion gue. Dan gue emang sering pulang malam karena untuk mempelajari hal-hal yang baru itu. Yakin? Cuma belajar. Iya, gue belajar. Gue belajar. Oke. Terus? Dan kebetulan teman-teman senior juga sering ngasih Nemenin. ngasih buku-buku ya kan. Oh. Nih pelajari ini namanya senior lo tau sendiri kan. Selesai dari situ gue suruh nge-backup kerjaannya ya. Biasa nggak ada makan siang gratis Iya. bro. Nah dia itu setiap gue pulang dia masih nongkrong aja di parkiran ngerokok. Oh, si senior ini. Oh, Akhirnya gue ngerokok bareng, lama-lama deket, lama-lama kenal, akrab, main futsal bareng ya kan, terus ya ngobrol-ngobrol yang ngalur ngidur yang nggak jelas lah. Terus? Nah terus sampai suatu hari kita ini on call, jadi kerja satu shift. Tapi kalau ada telepon mendadak kita kerja lagi. Masih belum nangkep. Maksudnya gimana nih? Jadi bisa kita kerjain kerjanya kayak agak ini di luar kebiasaan. Jadi bisa kita kerjain lewat laptop atau di rumah atau gimana, pokoknya standby on call. Terus? Suatu hari udah jam 9 malam, gue udah mau jalan ya kan, tiba-tiba telepon, tolong bukain gudang. Kebetulan kita punya gudang di basement. Oh, basement. Iya. Berarti selain 3 lantai itu ada dapat gudang lagi. Basement. Terus? Gudang. Kebetulan kuncinya nggak gue pegang, kuncinya gue titipin lagi ke teman gue. Yang si senior tadi? Enggak. Oh, beda lagi. Ada lagi si R. Si R nggak taunya emang masih di area Sudirman, dia belum balik lagi makan nasi goreng. Datang tinggal bertiga sama senior. Itu di basement. itu udah jam berapa tuh? Itu jam 10 kurang. Oh, 10 kurang. Terus? Nah, udah ada pengeluaran barang ya kan, barangnya sih cuma kecil sih, nggak besar-besar amat. Nah, itu kita lagi bercanda berempat sama teknisinya yang mau ambil barang. Itu tiba-tiba gue dengar kayak spidol jatuh. Spidol bro, bukan pulpen. Retak. Dipikir kita angin. Oh. Nah terus
teman gue nih yang senior ini itu ngeliatin aja ke arah papan tulis, ke arah belakang kita lah. Oh, oke. Ke arah papan tulis diliatin, terus di pinggir-pinggiran situ diliatin. Ini nggak pas saat kejadian jatuh ini nggak ada merasa ada apa? Nggak ada. Oh, nggak ada belum. Nggak ada merinding-merinding, nggak ada. Merinding nggak ada. Nggak ada. Tapi senior gue nih kelihatannya Memang punya sensitif ini, banget ya. Oh, sensitif. Begitu ada suara itu dia liatin lagi, terus tiba-tiba tuh kayak apa ya? Ada yang mau nembus kaca tapi nggak bisa. Jadi kacanya bunyi. Oh, bergetar kacanya. Bergetar. Oh. Gue juga tetap lagi, namanya kita lagi kerja kan, gue nggak mikirin kayak gitu. Senior gue ngeliatin kacanya, diliatin. Akhirnya dia nyamperin, dilatin. Kan jaraknya lumayan sekitar 5 meter, 6 meter dari kita. Dilatin, nggak ada apa-apa ya kan. Udah teknisi pamitan, oke, kita catet. Kita input, kita kunci, kita tutup gudangnya lagi. Senior gue bilang, tumben ya, jam segini udah pada keluar. Gue bilang, udahlah mas, kita pulang mas. Udah lama kita nongkrong di sini dari maghrib sampai sekarang baru pulang ya kan. Ya udah yuk pulang, gitu kan. Udah. Gue juga nggak peduli omongannya dia gitu loh. Si R juga udah biasa gue kayak Tapi gini. Tapi Mas Tai-nya sendiri itu termasuk yang orang yang sensitif atau yang gimana nih maksudnya? Enggak. Gue nggak sensitif. Berarti memang kurang peka sama hal-hal yang ini ya? Iya. Nah, pada suatu hari gue datang itu jam 6 pagi, itu gue nggak boleh masuk, nggak boleh dimasukin sama security gedung. Nggak bisa pak, nunggu jam 7 pagi. Gue bilang gue harus masuk ke gudang karena gue harus nyiapin barang karena teknisi gue datang jam 7 kurang nih. Nggak bisa pak, kita buka tetap jam 7. Udah, gue tunggu, gue nggak mau ngotot tuh sama security loh. Udah security udah pergi, teknisi gue datang. Gimana pak? Nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Ada ide pak? Ikut saya. Ikut, ya kan? Lewat bawah, udah sampai bawah gue ketemu security bawah ya kan. Pak, saya mau ke toilet. Nggak tahan nih, ya kan? Saya buru-buru, dikit lagi kan jam 7 juga, mohon dibukain dong. Pagi ya, berarti masih pagi banget ya. Jam 6:30 hari itu. Dibukain bro. Sama security itu. Seharusnya saya nggak boleh. Nah nggak taunya ketika gua dianterin sama security ke bawah, itu ada suatu ruang yang di depan pintunya itu dikasih kayak kayak kalau sesembahan Oh itu sajen dibakarin dupa gitu, dibakarin hio. Iya. Nah, dan itu nggak boleh orang lain tahu. Tapi di sini malah gue ngomong nih. Iya. Tapi ruangan khusus. Kalau nggak salah itu masuk lagi, itu ada ruangan lagi ke bawah tanah. Gue nggak tahu, katanya pompa air. Oh gitu. Tapi gue nggak percaya kalau itu ruangan pompa air. Oke, terus lanjut. Tapi gue juga nggak paham masalah sesajen, hiu, kayak dupa gitu itu nggak paham. Gue tetap buka gudang, terus ngelayanin teknisi gue. Selesai itu jam 7 kurang selesai karena ngambil barangnya kecil kan. Udah gitu dia jalan, nah gue sendirian di gudang. Yang jadi masalah di sini. Ngapain juga Mas Tai udah selesai masih di gudang? Ayo. Harus. Gue nungguin R yang senior. R temen gue si R. Emang orang gudangnya dia. Dia orang gudangnya si R. Berarti tunggu. Berarti pas si security ngantor itu berdua, cuma security sama si Mas Tai ini. Iya. Setelah dibukain, security-nya pergi, tinggal Mas Tai doang prepare. Nungguin si R. Oke. Nah, R emang datang jam 7. Tapi pas si R datang naruh tas, itu kayak suara ada yang jatuh lagi. Gue bilang sama si R, kalau ini kenapa sering ada benda jatuh di sini ya? Udahlah bro, nggak usah dibahas. Dia bilang gitu. Kalau ada ini ya ada angin lah paling. Gitu. Nggak mungkin ada ini. Gua nggak sependapat. Pasti ada sesuatu yang ini. Akhirnya si R
gue ajak nongkrong, udah kunci aja gudangnya, jalan lagi, belum ada ini kan teknisi on call nelpon lagi belum. Akhirnya gue nongkrong sama dia, ngerokok segala sambil sarapan pagi kan. Lu bayangin tuh, dia nggak mau cerita bro apa yang pernah terjadi di situ. Oh, memangnya ada kejadian apa nih? Ada kejadian. Jadi kejadian gimana? Kenapa orang nggak boleh masuk di jam pagi sebelum jam 7? Itu emang karena ada peletakan sesajen di situ. Akhirnya si R nanya ke security, kenapa mesti dikasih sesajen Pak Security? Saya nggak tahu Mas, kata security. Oh, jadi itu mandat lah ya? Ini dari atasan saya, dari GA, GA manajemen buildingnya. Oke, si R penasaran, dia nanya, kebetulan dia nongkrong juga sama anak GA. Katanya kalau nggak dikasih sajen di situ, itu yang membersihkan bagian cleaning service-nya itu sering kesurupan. Makanya setiap pagi dibersihin dulu ruangan itu, ruangan yang si gudang itu. Bukan gudang. Kayak dia jalan tembusan ke bawah lagi. Tapi pas gua lihat itu kayak pompa air, ada pompa pipa gedenya. Gelap banget. Gitu. Gua nggak sengaja ngeliat aja gitu. Nah, kata orang GA di situ inilah ada penghuninya, penunggu dari gedung situ ya. Pernah beberapa kejadian dari tim mereka, building manajemennya itu kesurupan. Berarti kejadian kesurupannya udah sering dong di situ. Sering. Dan tempatnya lokasi selalu di gudang itu. Di basement, basement. Dan itu juga kalau sajennya itu dihilangin, dia kesurupan lagi. Oh gitu. Tapi kalau selama kita kasih sesajen tadi aman, nggak digangguin. Itu dia, makanya nggak boleh masuk di jam segitu. Jam 7. Iya. Di bawah jam 7 maksudnya. Iya. Tapi gedungnya sekarang udah diratain nih. Tahun ini dibangun yang baru kalau nggak salah. Karena udah 20 tahun lebih. Itu aja gua kejadian di situ itu tahun 2012. 2012. Lama, udah 10 lama tahun banget ya. Iya, udah 10 tahun. Gedungnya dipugar tahun 2018. Oh, berarti ini ceritanya ini bukan cerita yang Mas Tai diganggu secara langsung ya, tapi baru berdasarkan kayak apa cerita dari teman ke teman gitu ya. Nah, kalau gue diganggu langsung itu ya kayak pulpen jatuh, kayak gitu. Tapi itu pun pas di lokasi situ, di seputar basement itu. Seperti ada yang kayak senderan di badan gua gitu. Gua pernah loh kayak ada yang nyenderan di siapa. Wah, itu dingin sih. Bro masalahnya. Kalau anget enak gitu ya. Itu dingin loh rasanya. Kadang gua takut gua keluar gitu. Kadang-kadang apa ya, hal-hal yang kayak gini tuh bikin kita apa ya, terdistract, apa namanya? Parno. Takut sendiri gitu. Tapi kalau udah lama kebiasa kayak senior gua sama kayak si R gitu, temen gua itu lama-lama biasa, udah kayak temen. Udah dianggap biasa lah ya. Iya. Si R pernah bilang wujudnya wujudnya itu apa? kayak ini. Cewek cowok? Enggak. Jadi? Kayak makhluk berkaki 6. Kakinya 6? Kakinya 6. Iya. Terus dia kayak ada kayak badannya gitu, kayak laba-laba, kayak serangga gitu, tapi ada badannya. Itu larinya cepet bro, gitu. Jadi kalau dia lewat itu mungkin aja benda yang mudah jatuh itu jatuh kesenggol sama dia gitu. Gitu. Kayak gitu kita ngeliat kan, bentuknya seperti menyerupai manusia. Ini enggak, laba-laba. Kayak serangga, laba-laba gitu. Unik juga sih si R sekarang dia pindah, dia masih di perusahaan itu, dia pindah di gudangnya pindah, nggak di situ lagi juga. Tapi kalau misalnya selain area basement aman, yang untuk gudang kantornya aman? Enggak, gue di lantai 10 pernah juga ngerasain hal-hal yang aneh. Berarti itu mungkin satu gedung memang ini ya. Tapi sebenarnya kalau mau ibaratnya kalau kita mau fair, hampir semua tempat kayaknya ada ya, nggak begitu? Ada. Pasti ada ya? Ada. Dan gue pernah ngalamin di basement itu kayak kejadian yang berulang-ulang
Lalu temen gue di bagian operation tuh ngeliat gue tuh cuma mondar-mandir aja gitu. Jadi lu sebenarnya ngapain di situ? Gak ngapa-ngapain, gue mondar-mandir. Oh, emang bener mondar-mandir? Iya, gue kayak lost control gitu, kayak mondar-mandir. Linglung, bener linglung. Jadi di telepon gak diangkat, terus telepon ruangan gudang juga gak diangkat. Si ini ngapain sih gitu kan? Ini lihat CCTV nih, dia mondar-mandir, ngapain? Itu gak kesurupan kan? Kesurupan enggak? Nah, seingat gue enggak. Tapi teman gue si W, operation, turun dia. Terus, woi ngapain lu, mondar-mandir lu? Itu tetap gue mondar-mandir loh. Itu tapi maksudnya pas dia nanyain itu dari lu sendiri? Dari jendela, dia udah manggil gue dari jendela. Oh, lu ngerespon? Apa lu diem aja? Enggak, gue diem aja. Tapi lu sadar ditanyain itu? Enggak. Terus taunya karena dia cerita? Akhirnya si W masuk. Oh. W masuk, terus gue dipegangin gitu. Gue baru langsung lu ngapain lu? Jangan om gitu. Iya, jangan om. Gue main lu pegang-pegang aja. Si W juga masih kerja di perusahaan itu masih. Oh gitu. Ini kayak W bilang sih, lu kayak apa sih, nggak jelas lu mondar-mandir gitu. Nggak percaya gue lihat CCTV, iya gue mondar-mandir. Sejam gue mondar-mandir. Ah itu memang enggak, itu kayaknya lu memang lagi malas kerja aja tuh. Oh iya, lagi malas kerja. Gila, udah kayak olahraga gue mondar-mandir. Ya gitulah kok bacot. Masih banyak cerita yang misteri di kantor gue itu masih banyak. Mungkin gue sambung di part berikutnya nih. Iya, nanti kita ini juga ya, apakah kita lihat respon dari para bacotor sekalian, apakah suka dengan edisi kolor kantor ini, ya kan? Kalau kalau pada suka, nanti akan kita lanjutkan di podcast edisi kolor kantor berikutnya. Gue kasih tahu tuh lokasinya tuh di Jalan Sudirman, yang arah ke Setiabudi, yang deket pintu masuknya MRT. Lu sering lewat situ kan? Iya. Ntar lu pulang lewat situ kan? Tapi kan udah baru. Udah baru. Katanya dirubuhin ruangan baru. Udah ganti yang baru. Kurang lebih di situ. Iya. Deket bank yang warna biru itu. Oke, kalau gitu. Oke. Ya. Thank you Kebacot. Iya, terima kasih para bacoter sudah mau menemani kita di sini berbagi cerita horor. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Kelihatannya Kebacot ketakutan. Bye. Bye.